بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، Masyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan bahasan kita dengan izin Allah dan taufiknya, masih di bab al-mausul wal maqtu'. Kemarin sampai ada yang ke-18 ya. فأينما كالنهل سلب مختلف في ظلة الأحزاب والنساء وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على. Ini sudah. حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم. Ini sudah يومهم. وما لهذا والذين وهؤلاء تحين في الإمام سل وقيل لا. Ada terus sampai pada ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Yang terpisah. وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام سل وقيل لا. Pada mali hada. Baik. Ada 4 kemarin ya, 4 yang mali dengan dipisah. Yang pertama di surat Al-Furqan ayat yang ke-7, kemudian yang kedua di surat Al-Kahfi ayat 49, kemudian Ma'arij ke-36, dan yang keempatnya di surat An-Nisa ayat yang ke-78. Pada mali ini kembali kepada kaidah bahwa boleh, bagaimana dijelaskan, boleh untuk seorang qari waqaf pada ma atau pada lam ketika dhiqan nafas, ketika nafasnya tersendat, atau karena sebab untuk ujian atau untuk menjawab pertanyaan. Tapi tentunya di sini tidak boleh ibtidah dari li. Ma li hadzal kitab, misalkan ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kemudian mulainya ma li hadzal kitab. Nah, kemudian mulai li hadzal kitab. Li, maka di sini tidak boleh. Demikian pula dengan haula. Ada haula, meskipun di sini kalimat haula juga di bab mad sudah kita bahas ya. Haula adalah mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil ya. Dua mad sekaligus. Karena ha yang pertama adalah ha tanbih ya, bertemu dengan hamzah. Haula ini adalah mad jaiz munfasil. Kemudian ulai adalah mad wajib muttasil. Nah, ini dua kalimat yang disambung, maka ini pun juga tidak boleh berhenti pada yang pertama. Kemudian haula tahina fil imam sil. Tahina ini pada lafaz wala tahina manas ya. Wala tahina manas di surat Shad ya, di ayat yang ketiga. Wala tahina manas. Ini pada lafaz wala tahina manas ini ada khilaf ya tentang qata dan wasalnya.
dan sebagian menyambungnya dan sebagian memisahkannya pada hina, lata dan hina. Sebagaimana disebutkan qala ikhtalafa fi qat'i ta fi kalimat hina wa wasalaha biha was sahih qat'uha anha. Dan ini yang dirajihkan adalah yang dipisahkan. Walata hina manas wa anna walata kalimatun mustaqillah wa hina kalimatun ukhra. Lata dan hina. Ini ya. Wala fi lata nafiyah. La ini adalah nafiyah. Dakhalat 'alaiha ta alamatan ala ta'nitsil kalimah. Yang ta itu masuk pada la nafiyah yang menunjukkan ta'nitsul kalimah, yang menunjukkan kalimat itu adalah muannats. Kama dakhalat ala rubba wa thumma lidalalati ala ta'nitsil kalimatain, untuk menunjukkan akan muannatsnya dua kalimat. Qala wa ala hadha yasihhu al-waqfu ala ta' inda al-imtihan aw fi maqam at-ta'lim. Dengan dasar ini maka boleh waqaf pada ta wala ta. Sebenarnya dengan catatan tadi, dhiqan nafas, imtihan atau maqam at-ta'lim. Ya. Walakin la yasihhu al-waqfu 'alaiha ikhtiyaran. Namun tidak boleh berhenti pada la ta ikhtiyaran. Artinya waqaf ikhtiyari. Ini yang sudah kita bahas, ini tidak boleh. Kemudian memulainya dari hina manas, walat hina manas. Maka ini tidak boleh, bahkan harus menyambungnya dari awal. Maka ini yang dirajihkan adalah di qata atau dipisah antara lata dan manas. Namun sekali ini adalah khilaf, cuman yang rajih dirajihkan adalah dipisahkan. Ya. Dan mengatakan wasal ini adalah dhaif. Qala walata fil imami sil. Meskipun di sini Ibnu Jazari merajikan untuk diwasalkan sepertinya, ya. Mengatakan sil, ya. Tahina fil imami sil. Waqila la. Sambungan dan waqila mengatakan tidak. Ini sambungkan tahina. Maka di sini tulisannya kan juga kita lihat tahina, ya. Pada tahina fil imami sil, ya. Maka pada perhatikan di sini ada lafaz tahina, beliau menyambungnya, ya. Wala tahina, ya. Wa ma li hada walladzina haula tahina. Ini beliau sambung tahina fil imami sil, tapi melihat kepada detail yang ada ini dan juga lihat kepada mushaf itu dipisah, ya. Dan itu yang dirajikan. Sekali lagi ini adalah masalah yang khilaf ini. Wallahu ta'ala alam. Tahina fil imami sil wa qila la. Kemudian au wajanuhum wa kaluhum sili. Kada minal al wa ha wa ya la tafsiri. Au wajanuhum. Di sini pada wajanuhum. Dan kaluhum di surat Mutaffifin, ya. Ayat yang ketiga. Ini juga supaya diwasalkan dhamirnya. Hum, ya. Diwasalkan dhamir hum pada kalimat wajanuhum wa kaluhum. Wa idza kaluhum aw wajanuhum yukhsirun, ya. Dan ini ijma untuk yang wa idza kaluhum aw wajanuhum yukhsirun, waslu dhamir hum kepada kalu dan wazanu, ya. Ini ijma.
menunjukkan hilangnya alif ya yang menyertai waw al-jamaah ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, maka pada wazanuhum mestinya kalau itu adalah fi'il madhi ya, itu ditambah dengan alif gitu ya, bersama dengan waw al-jamaah ya, menyertai waw al-jamaah ya. Tapi ini diwasalkan. Jadi dihilangkan alifnya ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini terlihat dari sisi rasm ya, bukan dari sisi lafaznya. Dan ini ijma'. Ya. Ini menghilangkan alif setelah waw jamaah pada dua kalimat ini. Kalau kemudian dipisah, maka alifnya ditulis ya. Alif yang setelah waw jamaah ini adalah ditulis kaluhum. Nah, seperti pada wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, wa idza ma ghadibuhum. Nah, seperti itu ya. Wa idza ma ghadibuhum, pada ghadibu fi'il madhi ya, kemudian bersambung dengan hum dhamir. Ini dipisah. Tanda pisahnya adalah dengan ditulisnya alif setelah waw al-jamaah. Di surat Syura ayat yang ke-37. Dan ini ittifaq pada surat Asy-Syura, ittifaq dengan dipisahkan antara alifnya dengan dhamir. Maka dari sini waqafnya tidak boleh kemudian wailul lil mutaffifina alladzina idza talu 'alan nasi yastawfuna wa idza kalu. Di sini tidak boleh berhenti pada kalu karena wasal harus disambung. Tidak boleh kalau misalkan diwasalkan ayatnya langsung ya, maka di sini tidak boleh berhenti pada wazanu, tidak boleh berhenti pada kalu, harus di akhir ya. Karena ini adalah diwasalkan ya, dibuang. Maka ini hal-hal yang terkadang kita kurang jeli ya. Baik. Aw wazanuhum wa kaluhum sili kada min al. Kada min al wa ha wa ya la tafsili. Demikian pula pada al, ha dan ya la tafsili, jangan dipisahnya. Sekali lagi dalam hal ini adalah tidak boleh kalau yang tertulis dengan terpisah antara fi'il dengan dhamirnya seperti ini, maka tidak boleh berhenti pada fi'ilnya, harus berhenti di akhir di dhamirnya ya. Seperti juga pada lafaz haitsu saqiftumuhum ya. Haitsu saqiftumuhum juga sama dengan diwasalkan ya. Tidak ditulis alif setelah waw jamaah. Maka tidak boleh memisahkan antara dhamir yang muttasil dengan kalimat atau dengan fi'il itu sendiri ya. Sebagaimana tadi seperti di surat Syura tadi ayat yang ke-38, maka juga wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Ini ya. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, ini yang tertulis dengan terpisah ya. Ditambah dengan alif, ditulis dengan alif setelah waw al-jamaah. Ini. Namun demikian pada kalimat wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, meskipun di sini adalah fasal ya, dipisah antara dhamir dengan fiilnya dengan alif yang ditulis setelah waw al-jamaah ya. Ini tidak juga boleh berhenti pada wa idza ma ghadibu kemudian hum yaghfirun, karena ini adalah
masih terkait ya, masih terkait antara syarat dengan jawabnya ya. Syarat dengan wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun adalah syarat dengan jawab syarat. Maka syarat dengan jawab syarat ini tidak boleh dipisahkan, bagaimana di awal sudah kita singgung antara mubtada dengan khabarnya, fi'il dengan fa'ilnya, kemudian mudhaf dengan mudhaf ilaih, jar dengan majrurnya, dan sifat dengan mausufnya. Ini tidak boleh dipisah ya. Kalau kemudian waqaf, harus ibtida'nya itu dari sesuai dengan tartib atau sesuai dengan susunan kalimat ya. Maka di sini meskipun pada kalimat wa idza ma ghadibu hum yaghfirun dengan dipisah, namun tidak boleh kemudian ibtida dari hum yaghfirun ya. Ini faedah. Ini awazanuhum wa kaluhum sini kada min aminal kada min al wa ha wa ya la tafsili. Kemudian beliau menjelaskan demikian pula dari al, ha dan ya la tafsili. Menjelaskan tidak bolehnya memisahkan antara al pada al isim di sini ya, al ta'rif, pada al ta'rif. Demikian pula pada ha'ut tanbih seperti haula atau ha antum ya. Dan yang ketiga tidak boleh pada ya Adam ya, ya ayyuha. Nah, ini yang dimasukkan dalam mad jaiz munfasil ya. Karena mad jaiz munfasil yang terlihat dalam satu kalimat ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya Adamu ya. Ini nida dengan bertemu dengan hamzah ya. Ini mad pada nida dengan bertemu dengan hamzah. Maka ini masuk dalam mad jaiz munfasil, dan ini tidak boleh kemudian dipisahkan pada al wa ha ha'ut tanbih dan ya pada ya nida. Al ta'rif ha'ut tanbih dan ya nida, ya untuk memanggil ya. Kemudian tambahan ini selesai dari yang beliau bahas pada maqtu dan mausul ya. Faedah pada an dan lau ya. Pada an dan lau ya, ini tambahan bahwa tidak datang dalam Al-Quran kecuali pada ada 4 tempatnya ya. Ini faedah yang pertama adalah an dengan lau ya. Ini dalam Al-Quran ada 4 ya. Satu di surat Al-A'raf ayat yang ke-100. Allau nasha'u asabnahum bi'unubihim. An dan lau. Kemudian yang kedua, ini dipisah ya, an dengan lau dipisah. Kemudian yang kedua di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-31. Allau yasha'u Allahu lahadan nasa jami'a. Allau yasha'u Allahu lahadan nasa jami'a. Di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-31. Kemudian yang ketiga di surat Saba ayat yang ke-14. Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adab ma labithu fil adabis sa'ir. Allau ya. Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba. Ma di kisahnya Nabi Sulaiman ya. Dengan ifrit ini ya.
dengan tentaranya dari jin. Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabis sa'ir. Yang keempat di surat Jin ayat yang ke-16. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainakum. Wa allaw istaqamu. Wa allaw istaqamu. Al-law ya. Ini yang tertulis dengan dipisah. Ya. Dan dikatakan yang tiga yang pertama adalah muttafaq alaih. Tiga yang pertama an dan law di surat Al-A'raf, Ar-Ra'd dan surat As-Saba ini ditulis dengan dipisah, ini muttafaq. Kemudian yang mukhtalaf di surat Jin ya. Bagian ditulis dengan al-law dengan diidghamkan nunnya tidak ditulis nunnya dan langsung syaddah pada lam ya. Ini wallahu ta'ala alam. Kemudian juga yang kedua ya, yang perlu mulahadzah pada kalimat min dan man ya. Min man, mimman ya. Ini yang muttasil. Mimman dan mimma ya. Min dan min ma atau min dan ma ya. Ini juga diantara hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, min dan ma pada min man, min dengan ma haitsu ja-nya. Maka beliau juga ingatkan pada lafaz yang sebelumnya ya. Kemudian juga pada lafaz mimma seperti falyanzuril insanu mimma khuliq ya, mimma khuliq juga hal yang perlu diperhatikan karena sini adalah min dan ma yang diidghamkan, nun idgham kepada mim. Kemudian juga kalimat Ilyas ya. Ya, kalimat Ilyas ya. Kalimat Ilyas ya. Sini di surat Shafat ayat yang ke 123. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Wa inna Ilyasa. Kemudian kalimat Ilyasin ya, dengan Ilyasin ya. Nah, ini juga di antara yang harus diperhatikan. Pada Ilyas, pada Ilyasin tertulis dengan maqtu' dengan terpisahnya. Tapi sekali lagi juga meskipun di sini sini Ilyas ya. Pada Ilyas disambung, sementara di sini Ilyasin dipisah. Di sini juga tidak boleh kemudian berhenti pada il sajaknya. Muwaqqaf pada il enggak boleh. Kemudian yang keempat pada ni'ma. Pada lafaz ni'ma. Nah,
pada lafaz ni'ma di surat Al-Baqarah ayat ke-271 dengan surat An-Nisa ayat yang ke-58. In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Di sini ada dengan dua bacaan ya. Dibaca fa ni'mahi ya. Dengan di harokat penuh ya, kamil pada ainnya. Kemudian yang kedua dengan ikhtilas ya. Ikhtilas dengan mendatangkan sepertiga harokat ya. Ni'mahi ya. Ya. In tubdu sadaqati fa ni'mahi fa ni'mahi ya. Tidak dengan harokat yang penuh. Ini pada dari jalannya Ibn Ayyash ya. Kemudian juga pada lafaz min ladunni udhra ya. Juga dengan ada dengan sukun di sukun dalnya dan dengan ikhtilas ya. Jadi ada tiga dengan idgham. Min ladunni udhra dengan dengan di sukun dalnya atau dengan mendatangkan sebagian harokat. Min ladunni udhra ya. Ini ni'ma ya, disambung. Kemudian pada lafaz mahma ta'tina, mahma yang kelima juga di antara hal yang perlu diperhatikan adalah pada kalimat mahma. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin. Mahma juga yang harus diperhatikan. Kemudian juga pada yang ini banyak pada lafaz yauma dan id, yauma idin. Ini banyak sekali ya. Yauma idin. Yang keenam hal yang perlu diperhatikan terus dengan disambung yauma dan id. Ya, yauma dengan id ya. Kemudian yang ketujuh pada hina idin sama juga ya. Hina dan id. Ataupun juga kemudian yang ke-8 ini hal-hal yang belum tidak sebutkan di sini tapi juga harus diperhatikan pada lafaz in, lam dan in ya. Pada lam dengan in pada kalimat lain ya. Lain kemudian juga li'an yang ke-9 ya. Li'an dengan la ya. Yang tertulis dengan li'alla. Li'alla. Kemudian juga yang ke-10 di surat Al-Qasas ya, wai dengan ka'anna tertulis sambung, wai ka'anna Allah, wai ka'annahu la yuflihul kafirun. Qarun ya.
Tulis dengan waika'anna. Ini dua kalimat yang bersambung. Waika'annahu la yuflihul kafirun. Kemudian yang ke-11 pada yabna umma yang ditulis dengan wasal. Yabna umma di surah Taha. Qala yabna umma yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Kisahnya Nabi Musa dengan Harun dengan Samiri, ya. Nah, sementara di ayat yang lain tertulis dengan terpisah. Qala ibna umma, ibna umma, ya, dengan ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada pada kalimat laula ini tidak ditulis kecuali muttasil, ya. Yang ke-12 pada kalimat laula dan juga lauma. Ini dua kalimat yang berbeda. Maka ini tidak boleh berhenti pada lau, harus pada sampai akhir. Ini baik, ini selesai dari al-wasal wal qata'. Kemudian satu faedah pada surat Al-Isra, ya, di ayat yang ke-110, ya. Di ayat yang ke-110 pada lafaz ayyamma tad'un, ya. Ayyamma tad'un. Ayyamma tad'un falahul asmaul husna. Ayya. Nah, di surat Al-Isra ini ayat yang ke-110 tertulis ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Di sini boleh waqaf pada ayya. Demikian pula ya. Namun di sini juga tidak boleh, juga boleh berarti pada ma. Namun tidak boleh kemudian ibtida kecuali dari awal, dari ayyam, ya. Dari awal. Di sini boleh berhenti pada ayya atau boleh waqaf pada ma. Hanya ibtidanya tetap harus dari awal. Karena dua kalimat yang sudah dipadukan ini, ya. Baik. Ini selesai, kemudian kita masuk dari taknya. Abu Ta'at. قال الناظم رحمه الله تعالى ورحمة الزخرف بالتزابر لا رافر من هدك في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهيم معا أخيرات عقود الثاني هم. Berikutnya qala warahmatun, warahmat dengan ditulis dengan ta yang maftuhah atau dengan tertulis ta yang maftuhah.
apa yang tertulis dalam Mushaful Imam, yang mushafnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, yang tertulis taknya dengan maftuha di 7 tempat. Yang pertama Zukhruf, di surat Zukhruf ini pada lafaz rahmat. Yang pertama pada lafaz rahmat yang tertulis dengan ta mabsutah atau maftuhah. Surat Zukhruf ayat yang ke-32 ya. Wa rahmatuz zukhrufi ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Maka di sini berhentinya pada, kalau mau waqaf pada rahmat maka berhenti pada ta, tidak pada rahmah ya. Tidak boleh pada rahmah. Yang pertama, wa rahmatuz zukhrufi bitta zabarah. Ini Zukhruf dengan 3-nya, dengan tulis dengan ta di surat Zukhruf 32. Ini ada 2 ayat ya, 2 tempat, sama-sama di ayat yang ke-32. Kemudian juga ya, wa hum yaqsimuna rahmat rabbik wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kemudian yang ketiga di surat Al-A'raf ini, wa rahmatuz zukhrufi bitta zabarah Al-A'rafi. Dan yang ketiga di surat Al-A'raf ayat yang ke-56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kemudian yang keempatnya di surat Rum ayat yang ke-50. Al-A'rafi Rumin. Fanzur ila athari rahmatillah. Di Rum. Kemudian yang kelimanya di surat Hud ayat yang ke-73 ya. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ya, rahmatullah. Kemudian yang keenamnya kafin ya. Ini isyarat kepada surat Maryam, kaf ha ya ain shad ya. Kafin surat di surat Maryam. Kaf ha ya ain sad di awal surat Maryam, di ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru rahmati dengan ta yang mabsutah. Kemudian yang ketujuhnya di surat Al-Baqarah, kafil Baqarah. Surat Baqarah ayat yang ke-218. Ulaika yarjuna rahmatallah. Wa rahmatuz zukhrufi bitajabarah. Al-A'rafi Rumin Huda kafil Baqarah. Dan rahmat pada surat Zukhruf ditulis dengan bita zabara, dengan ta zabara ai katabahu, dengan ta maka demikian ditulis ya, pada Mushaful Imam. Baik, kemudian berikutnya ni'matuha, yang kedua pada lafaz ni'mat ya. Kedua pada lafaz ni'mat. Ni'matuha thalathu naqlin Ibrahim. Yang kedua dengan pada lafaz ni'mat ditulis dengan ta yang maftuhah atau ta mabsutah ya, di 11 tempat ya, di 11 tempat ya. Salatu nahlin Ibrahim ma'an akhiratun uqudu thani ham ya. Ini ni'matuha. Yang pertama di surat Al-Baqarah ya, ayat ke-231.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kemudian thalathu nahlin, 3 yang lain di surat An-Nahl. Thalathu nahlin. Pertama surat Al-Baqarah, kemudian 3 ada di surat Nahl. Yang pertama di ayat yang ke-72, afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dengan nikmat. Ini satu di surat yang pertama di surat Nahl. Kemudian yang tempat yang kedua di surat Nahl di ayat yang ke-83. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, kufur nikmat. Kemudian yang ketiga di ayat yang ke-114. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nikmat. Ini 4 yang pertama, ya. Ni'matuha thalathu nahlin Ibrahim. Kemudian yang ke-5-nya di surat Ibrahim. Di surat Ibrahim ini ada 2 tempat. Ini dikatakan Ibrahim ma'an, ya. Ibrahim ma'an. Tadi 2. Yang pertama di ayat yang ke-28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah. Baddalu ni'matallah. Ini di ayat yang pertama di surat Ibrahim, atau bagian yang kelima, ayat yang ke-28. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Di surat Ibrahim yang kedua. Sudah 6, ya. Nahl 1 Al-Baqarah, kemudian 3 di surat Nahl dan 2 di surat Ibrahim. Ma'an. Ma'an akhiratun uqudut thaniham. Ini lakhir. Ini yang kemudian berapa? 1 surat Al-Baqarah, kemudian 3 surat Ibrahim, surat Nahl 4, Ibrahim ada 2, 6, ya. Kemudian yang berikutnya di surat Al-Maidah ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Kemudian yang ini ma'an akhiratun uqudat tsani. Uqudat tsaniham. Ini isyarat kepada surat Al-Maidah, ya. Dan kemudian pada bait kedua, ya. Luqmanu thumma fatiran katuri Imran la'nata biha wan nuri. Ini yang ke berapa? Tadi ke-7, ya.
Tadi sudah ketujuh. Kemudian yang ke-8-nya di surat Luqman. Ayat yang ke-31. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bini'matillahi liyuriyakum min ayati. Ya, bini'matillah. Kemudian yang ke-9 di surat Fatir. Ayat yang ketiga. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ni'matallah. Kemudian yang ke-10 di surat At-Tur. Surat At-Tur ayat yang ke-29. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Fadzakir fama anta bini'mat. Kemudian yang terakhir yang ke-11 di surat Ali Imran ayat yang ke-103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kisahnya Aus dan Khazraj ya, di orang-orang Ansar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kemudian la'nata biha wan nuri. Yang ketiga lafaz la'nat ya. Tertulis dengan ta mabsutah ya. La'nat biha wan nur. Ini Imran la'nata biha wan nuri. Nah, Imran juga masuk yang pertama, juga masuk yang kedua. Masuk pada lafaz nikmat, juga masuk pada lafaz la'nat. Ini ya. Ini yang ketiga lafaz la'nat di surat Ali Imran ya. Imran la'nata ya. Ali Imran ayat ke-61. Tsumma nabtahil ayat mubahalah ya. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Fanaj'al la'natallah. La'nat di ayat mubahalah ayat yang ke-61. Kemudian wan nur yang kedua di surat An-Nur ayat yang ke-7. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Ini li'an ya. Ayat li'an ini ya. Saling melaknati antara suami dan istri ya. Allah musta'an, nasallallahu salaman afiyah ya. Bahaya, maka ini kaitan dengan masalah tuduhan ya. Menuduh masalah ini satu hal yang berbahaya ya. Maka akan berbalik ya. Jadi had qadaf baik itu kepada istri sendiri atau sebaliknya ya. Maka ini harus mendatangkan saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi harus bersumpah. Ini ya, bersumpah 5 kali. Bersumpah laknat ini ya, menyumpahi diri sendiri. Nasallallahu ya. Maka ini jujur ya. Orang jujur itu masya Allah ya. Namanya orang jujur itu apa namanya? Pertama pahalanya besar, yang kedua keuntungannya besar. Ya. Pelajaran banyak dari para sahabat. Kejujurannya Ubay Ka'ab bin Malik. Ya. Ini yang banyak tidak mengambil faedah ya. Biasanya ambil faedah kepada hajarnya saja ya. Nah, yang diperhatikan pada hajarnya Ka'ab bin Malik ya. Bersemua ya. Baik kita orang-orang Harafiyin pun juga dengan istilahnya Ka'abisasi ya. Teristilah dengan Ka'abisasi ya. Ya. Ini situ. Padahal di sini kita lihat ya. Faedah dari buah dari kejujuran. Ya. Di mana kejujurannya Ka'ab ibnu Malik ya, dan kesabarannya menghadapi hukuman ini berbuah sangat indah sekali. Ya. Di mana
kisahnya dan taubatnya itu kemudian tertulis dalam Al-Quran. Dan tentunya dalam manqabah. Ya. Dan itu dibaca terus sampai diabadikan sampai kiamat saat kan. Ini diabadikan. Wa ala thalathatil ladzina khulifu, ini 3 orang. Ini buah dari kejujuran. Ya. Ini buah dari kejujuran. Maka jujur ini masya Allah ya. Yang sekarang ini jujur adalah mahal ya. Mencari orang yang jujur mungkin hampir sulit ya. Hampir sulit ini. Barangkali itu merupakan alamatus sa'ah ya. Nah, di antara alamatus sa'ah ini jujur ini akan dicabut ya. Ya. Maka kita jujur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri kita. Hakikatnya kita jujur itu adalah kepada diri kita sendiri, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dusta pun juga. Karena itu Rasulullah mengatakan, iyyaka wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ila al-fujur. Fa innal fujura yahdi ila an-nar. A'udzubillah. Wa 'alaika bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Ya, ini jujur ya. Dan qadzaf khususnya ini enggak sembrono ya. Untuk tuduhan, menuduh. Baik itu antar suami istri ya. Demikian pula dengan apalagi pada orang lain. Nah, pada orang lain harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak maka hukuman kembali kepada yang menuduh ini. Menunjukkan masalah tuduhan ini masalah fahisyah ya. Ini masalah yang mesti kita tidak boleh sembrono menuduh ya. Kalau tidak semata-mata kita melihat pertama, kemudian yang kedua tidak bisa mendatangkan saksi. Meskipun semata-mata melihat, kalau toh kemudian tidak bisa mendatangkan saksi, jangan coba-coba. Ya. Ini azim ya. Dari sini menunjukkan bahasanya harkat dan martabat seorang muslim ini sangat dijaga. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala menutupinya jangan kita bongkar ya. Tidak boleh. Faman satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di yaumil qiyamah. Ini tentunya kita harapkan. Kemudian untungnya apa sekarang kalau membongkar aib seorang muslim di dunia? Untungnya kita apa coba? Ya. Bahkan ini pahalanya besar kalau kemudian kita menutupinya. Maka ini masalah aib ya. Yang mesti dijaga. Dan itu Rasulullah SAW di wasiat yang terakhir ya, di Hajjatul Wada ya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ila yaumil qiyamah. Sungguhnya darah, harta dan harga diri kalian adalah haram sampai hari kiamat. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ya, seperti keharamannya hari ini, bulan ini dan di negeri ini. Ini hari ini tanggal 10 Dzulhijjah. Yaum azim ya. Yang merupakan dikatakan merupakan afdalu ayyamid dunya. Ya. Dalam satu riwayat afdalu ayyamid dunya adalah yaumun nahr. Hari yang paling mulia ya. Dalam lafadznya dengan afdalu ayyamis sanah. Ya. Satu hari yang paling baik dalam satu tahun itu adalah yaumun nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Yang sembrononya. Karena itu Rasulullah menyamakan ya, ini dengan kemuliaan daripada ini. Mulianya harga diri seorang muslim adalah seperti mulianya hari tanggal 10 Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah merupakan Asyhurul Hurum. Demikian pula sama dengan seperti tanah suci yang tidak boleh sembrono kita di tanah suci ini ya. Ini faedah saja. Qala Imran la'nata biha wan nur di surat An-Nur. Nah, tadi sudah. Kemudian berikutnya wa mar'atun Yusufa Imranal Qasas tahrima maksiat. Ini sudah lafaz maksiat. Lafaz laknat ya. Yang pertama di surat Ali Imran, kemudian ayat yang ke-61, kemudian yang kedua di surat Nur ayat yang ke-7. Kemudian wamra'atun. Nah, sekarang wamra'atun dengan ditulis dengan yang ke berapa? Ketiga ya. Nah, yang keempatnya ya, tadi sudah rahmat, nikmat dan laknat ya. Ini yang keempat, lafaz yang keempat imra'at. Ditulis dengan ta mabsutah. Kalau kaidah imla'iyah jelas ditulis dengan imra'atun dengan imra'ah.
ya, dengan ta yang marbutah, ta yang bulat atau ta yang terus dengan ha. Maka ini ditulis dengan ta mabsutah. Yusufa, pertama di surat Yusuf, ya. Kisahnya Imra'at Aziz, ya, Imra'atul Aziz. Di surat Yusuf ayat yang ke-30. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha qad shaghafaha hubba. Ini juga kisah yang indah, ya. Kisah yang sangat indah sekali, kisahnya Nabi Yusuf dengan Imra'atul Aziz, ya, yang kemudian berakhir dengan happy ending, ya. Ya. Ini berakhir dengan Masya Allah hitamuhu misk, ya. Ini juga contoh dan ibrah yang sangat baik sekali, baik bagi syabab atau bagi yang sudah tua, ya. Karena ini penyakit tidak menimpa kepada siapapun, ya. Dan ini wasiat Nabi bahwasanya fitnah yang paling besar ini, ya, ma taratu fitnatan, ya, asyaddu 'ala rijal minan nisa, ya. Dan ini obatnya apa? Terapinya apa? Laula an ra'a burhana rabbih, ya. Itu saja, ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, sudah keduanya sama-sama ingin, ya. Hammat bihi wa hamma biha. Ini. Laula an ra'a burhana rabbih, ya. Kalau tidak melihat kepada burhan rabbih. Maka ini sandaran kita adalah kepada Allah. Kalau hati kita kepada sandaran kita kepada ini akan bisa mengendalikan apapun, ya, besarnya maksiat, ya. Ini tidak akan bermanfaat yang namanya nasihat, ya. Tidak akan bermanfaat yang namanya ujian dan seterusnya. Kalau kemudian tidak ada ta'alluq al-qalb dengan Rabbnya. Maka kita lihat juga petunjuk Al-Quran dalam mengobati semua penyakit-penyakit masyarakat, ya. Baik penyakitnya Nabi Lut kita lihat, ya. Penyakitnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh, ya. Penyakitnya umatnya Nabi Lut, ya. Dan juga umatnya Nabi Hud, ya. Nabi Saleh, ya. Kaum Madian, kaum Samud, kaum Ad, ya. Dan Aikah, ya. Seterusnya Al-Quran berikan terapi apa? Ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Terapinya kepada tauhid, ya. Ini obatnya hanya kepada tauhid. Kalau seseorang sandarannya kepada Allah, ya, tauhidnya dimantapkan, ini akan terhenti semuanya, ya. Maksiat apapun itu sudah mendarah daging apapun. Dan ini kita lihat Rasulullah bagaimana terapinya kepada para sahabat dengan khamr yang sudah mendarah daging, ya. Khamr namanya, khamr itu sudah minuman gini harian, ya. Sudah minuman harian, ya. Kalau kita baca riwayat, ya, yang namanya khamr, makanya sampai 3 tahapan haramnya khamr. Karena khamr itu sudah minuman harian, ya, dengan judul yang bermacam-macam. Kalau sekarang ada topi miring, ada macam-macam, ya. Ya. Itu dulu sudah banyak judulnya. Nabi Al-Bita apa, dan sahabat piawai masalah ini. Dari madu, dari anggur, dari korma, dari berbagai jenisnya. Tapi apa kemudian bisa berhenti? Tauhid, ya. Yang menghentikan itu semua adalah tauhid. Sandaran seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini kembalinya kepada kita untuk muhasabah, bahwasanya kemaksiatan apapun yang ada pada kita itu akan bisa berhenti manakala kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau di sweeping, mau di apa, kan tidak akan bisa berhenti itu, ya. Tidak pernah ada, ya, Rasulullah memberikan terapi dengan sweeping itu tidak pernah ada. Ini ini tatabbul aurat, kan, seperti itu adalah bagian daripada tatabbul aurat, kan. Tapi kembalinya kita lihat, ya, ini petunjuk Al-Quran, ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, masyaallah, ya. Ini indahnya Al-Quran. Maka ini ma'ani Al-Quran, ya, ahlul Quran harus paham dengan yang seperti ini. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dan ini min hadi Al-Quran, ya. Di antara petunjuk Al-Quran dalam mengobati penyakit-penyakit umat ini.
Ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini biasanya ini juga bukan biasa, sudah menjadi rahasia umum ya. Apalagi anak-anak yang baru gede ya, baru gendam ya. Ini biasanya penyakitnya adalah di sini ya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala memberikan terapi, maka tanamkan kepada anak dengan tauhid. Ya. Sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satpam yang paling aman ya, adalah seseorang itu nyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ihfadillah yahfad. Ini kan wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas kan, anak-anaknya. Ihfadillah yahfad. Maka ini tanamkan ya, kita orang tua semuanya ya. Gak ada yang bisa aman ya. Gak ada yang bisa aman ini. Apalagi Jakarta ini metropolitan ini ya. Semua sekarang ikut mendidik ya. Ya PS-nya, ya internetnya, ya Facebook-nya ya. Semisal itu. Oke, ini terapinya laula an ra'a burhan rabbih. Baik, faedah saja. Kembali kepada masalah wa mra'at, ini yang keempat ya. Pada surat Yusuf ayat yang ke-30. Kemudian juga di surat Yusuf juga di ayat yang ke-51. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqqu. Hasal ini sudah kita bahas ya. Hasal haqqu ana rawatu an nusih. Kemudian yang ketiga di surat Ali Imran ya. Di surat Yusuf 2 ayat, kemudian di Ali Imran juga ayat yang ke-35. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ya. Imra'atu Imran dengan ditulis إذ قالت امرأة عمران, tertulis dengan ta mabsutah ya. Kemudian Al-Qasas yang ke berapa? Keempatnya ya. Keempatnya di surat Al-Qasas ayat yang ke-9. Wa qalat imra'atu Fir'aun, imra'at Fir'aun. Kemudian yang kelima atau yang kelima di surat Tahrim ayat yang ke-10. Imra'at Nuh juga wa imra'at Lut ya. Dua ini ya, dua tempat. Ini di yang ke-6 ya. Imra'atu Nuh dan Imra'at Lut. Di surat Tahrim ayat yang ke-10, kemudian juga di surat Tahrim ayat yang ke-11 sama dengan di surat Al-Qasas ya. Imra'at Fir'aun. Maka ini faedahnya. Faedahnya jadi kaidah bahwa lafaz imra'at ya, ketika dinisbatkan atau diidhafahkan kepada suaminya maka ditulis dengan ta ya. Dengan ta mabsutah. Ini kaidah ya. Ya. Bahwa kata imra'atun ya, imra'atun ketika diidhafahkan kepada suaminya maka ditulis dengan ta yang maftuhah atau ta yang mabsutah. Ini kaidah ya. Maka kalau kita menulis ya imra'atu fulan maka dengan ta mabsutah ya. Ini nisbah. Baik, wa imra'atu Yusuf. Kemudian ini yang keempat ya, lafaz imra'at. Kemudian yang kelima lafaz maksiyat. Lafaz maksiyat. Tahrima maksiyat biqad sami' yukhas. Wa imra'atun Yusuf Imran al-Qasas tahrima maksiyat biqad sami' yukhas. Yang kelimanya adalah lafaz maksiyat yang tertulis dengan ta
mabsutah. Maksiat biqad dengan qad sami', yakni awal surat Al-Mujadalah. Qad sami'. Qad sami' Allahu qawla allati tujadiluha fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini kisahnya Haula binti Tha'labah radhiyallahu ta'ala anha. Di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-8. Ini khusus ya. Hanya di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-8 dan 9. Wa yatanajawna bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Fala tatanajaw bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Juga dengan tak maksiat. Ini dikatakan yukhas, ini khusus saja. Maksiat biqad sami' yukhas. Dan lafaz maksiat pada surat qad sami', ya, surat Mujadalah khusus, ini dikhususkan saja. Ini yang ke-5. Kemudian syajarat ad-dukhan. Nah, kemudian kalimat syajarah. Kalimat syajarah yang tertulis dengan ta. Ini yang ke-6. Dengan ta mabsutah di surat ad-dukhan. Surat ad-dukhan ayat yang ke-43 dan 44. Inna syajarataz zaqqumi ta'amul asim. Inna syajarataz zaqqum. Kemudian yang ke-7 sunnat ya. Lafaz sunnat atau sunnah dengan ta yang mabsutah di surat Fatir. Sunnat Fatiri. Syajaratad dukhani sunnat Fatiri. Kulla walan fali wa harfu ghafiri. Sunnat yang ke-7 ya. Lafaz sunnat di surat Fatir ayat yang ke-43. Fahal yanzuruna illa sunnatan awwalin. Sunnatal awwalin dengan ta mabsutah. Kemudian yang kedua di surat Fatir juga di ayat yang ke-43. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Kemudian di surat Fatir di ayat yang ke-40, semua di ayat 43 nih ya. Di berurutan. Kemudian yang keempatnya di surat Al-Anfal. Di keempatnya surat Al-Anfal ayat yang ke-38. Ya. Wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Ya. Bawa apa ini? Itu bukan. Baik, kemudian yang ke-5 lafaz sunnat ini ghafiri wa harfu ghafiri. Di surat Ghafir ayat yang ke-85. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Ghafir. Ini lafaz sunnat. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 pada lafaz qurratu ainin. Qurratu ain yang juga ditulis dengan ta mabsutah atau ta maftuhah. Ini surat yang pertama di surat Al-Qasas ayat yang ke-9. Nah, kisahnya juga imra'at Fir'aun ya. Qurratu ainin li wa lak. Qurratu ainin li wa lak. Nabi Musa alaihi salam ya. Ini satu. Kemudian berikutnya cuma satu aja qurratu ainin. Kemudian jannat ya. Fi waqa'at di surat Al-Waqi'ah ya. Lafaz jannat dengan ditulis jannatu ya. Dengan jannatu yang mufrad ditulis dengan ta mabsutah. Waqa'at fi waqa'at. Di surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-89. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im wa jannatu ya. Dengan mufrad
tapi ditulis dengan ta yang mabsutah, yang jamaknya dengan jannat. Fitrat, kemudian yang berikutnya lafaz fitrah. Lafaz fitrah yang juga ditulis dengan ta mabsutah. Fitrat, baqiyat, wabnat, ini berurutan ya. Fitrat pada surat Rum ayat yang ke-30. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitratallah. Kemudian baqiyah, lafaz baqiyat di surat Hud ya. Baqiyatullahi khairul lakum di surat Hud ayat yang ke-86. Kemudian ibnat ya, ibnatun dengan ta mabsutah. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha ya. Wabnat di surat Tahrim ya, ayat yang ke-12. Kemudian berikutnya pada kalimat ya. Kalimat awsatul a'rafi wa kullu maqtulif ya. Pada lafaz kalimat di awsatul a'raf, pada lafaz kalimat di tengah surat Al-A'raf ayat yang ke-137 ya. Di tengah surat Al-A'raf. Wa tammat kalimatu rabbikal husna. Kalimatu maksudnya dengan ta marbutah, dengan ta mabsutah. Wa kullu makhtulif. Jam'an wa fardan fihi bitta urif. Bahwa wa kullu makhtulif jam'an wa fardan fihi bitta urif. Pada akhir dari bait ini beliau menyebutkan, Ibnu Jazari menyebutkan bahwa semua tempat atau semua ayat yang di situ qurra ikhtilaf dalam membacanya, maka ada mereka yang bacanya dengan ifrad atau dengan mufrad atau tertulis dengan dengan ta yang maftuhah tadi. Kemudian pada terakhir pada kalimat pada lafaz kalimat ini yang tertulis dengan ta maftuhah itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama ya, tadi ya di surat Al-A'raf ayat 137 ya. Dan ini sebenarnya pertama dalam muttafaq, yang kemudian ikhtilaf ya. Kemudian berikutnya yang tertulis kalimat ditulis dengan ta maftuha ada 5 tempat. Yang pertama di surat Al-An'am ayat yang ke-115 ya. Ya. 115 wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kemudian yang kedua tadi di surat Al-A'raf ayat yang ke-137. Kemudian yang ketiga di surat Yunus ayat yang ke-33. Surat Yunus ke-33. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu. Yunus ayat 33. Kemudian yang keempat di surat Yunus juga ayat yang ke-96. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Kemudian yang kelima di surat Ghafir ya. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru. Kemudian yang terjadi ikhtilaf pada lafaz kalimat ini ya, yang terjadi khilaf di pada lafaz kalimat ini di 3 tempat. Dari 5 tempat ini yang 3 itu adalah khilaf. Yang pertama yang tadi di surat Al-A'raf ayat yang ke-137. Kemudian yang kedua di surat Yunus ya.
Di ayat yang kedua, di ayat yang ke-96 ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga yang di surat Ghafir ya. Ayat yang ke-6 ini khilaf. Ya. Berarti yang muttafaq bahkan di surat Al-An'am dan surat Yunus yang pertama ya, di ayat yang ke-33. Kemudian faedah juga termasuk di antara ta yang ditulis dengan maftuhah dari yang tidak disebutkan oleh Ibnu Jazari di bab yang baru, bab hamzatul wasl ya. Ya. Bahwa di antara yang ta yang tertulis dengan maftuha ini faedah ini ya, yang di antara yang juga perlu diperhatikan dari ta mabsutah, ta marbutah yang tertulis dengan ta maftuhah atau mabsutah. Ini pada lafaz jimalatun sufur. Pada lafaz jimalat. Nah, pada lafaz jimalat di surat Al-Mursalat, ka'annahu jimalatun sufur ya. Di ayat yang ke-33 ya, satu. Kemudian yang kedua pada lafaz bayyinat ya, bayyinat di surat Fatir ayat yang ke-40. Surat Fatir ayat yang ke-40. Kemudian yang ketiganya ghayabat. Ghayabatil jubbi di surat Yusuf ya. Ayat yang ke-10. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqibhu ba'dus sayyarah. Di surat Yusuf ayat yang ke-10 dan juga di surat Yusuf ayat yang ke-15. Dua tempat ini ya. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Ini ghayabatil jubbi. Ini bukan fi'il ya. Ini bisa dikiranya fi'il ya. Ini bukan ghayabat, ini bukan fi'il. Bukan izim, yani mudhaf dan mudhafun ilaih ya. Kemudian yang keempatnya ya, asmaul jumu' ya, isim yang jamak ya dengan ta. Asmaul jumu' al-makhtumah bit-ta. Al-makhtumah bit-ta ya. Semua ya. Isim yang dijamak yang diakhiri dengan ta. Ini banyak seperti al-ayat ya. Baik itu dengan alif lam, mubayyinat atau bayyinat, mutabarrijat ya. Mu'tafikat, al-munsya'at, al-adiyat ya. Al-zariyat, wal-mursalat, wal-nazi'at dan yang semisalnya ya. Semua ini juga harus diperhatikan. Kemudian juga yang kelima pada lafaz malakut. Yang kelima pada lafaz malakut. Malakut ya. Kemudian Jalut ya. Jalut, Talut ya.
Kemudian tabut. Dan juga taghut. Taghut. Kemudian yang keenam, pada lafaz abad. Ya abati. Ini di surat Yusuf, surat Maryam, Al-Qasas dan As-Saffat ini banyak ya. Seperti kisahnya Nabi Yusuf, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Kemudian juga di surat Maryam berurutan di 4 tempat ya, 4 ayat berurutan. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga menunjukkan kesantunan ya seorang anak kepada bapaknya dan juga perhatiannya seorang anak kepada bapaknya. Ini merupakan min abarril bir. Bakti seorang anak yang paling baik kepada orang tua adalah menyelamatkannya dari kesesatan. Ya. Ini kita lihat Nabi Ibrahim perhatiannya. Meskipun harus tetap dengan kata-kata yang baik, ini kita lihat ini. Ini kadang-kadang kita nggak sabar, apalagi kalau orang tua sudah mulai tua ya, sudah memiliki anak-anak, kadang-kadang kita nggak sabar ini. Ini ujian ya. Maka adalah merupakan surga ya kalau masih di satu rumah yang kita itu ada orang tua dalamnya. Ini adalah cara untuk kita mendapatkan surga ya. Maka sangat merugi sekali. Itu suatu kenikmatan. Meskipun di situ kita mungkin semacam-macam namanya orang tua kalau sudah tua kan banyak masalah, rese gitu misalnya ya. Rese, ngeyelan, enggak dong ya. Ini bikin kita, tapi disitulah surga ya, kalau kita mau sabar ya. Karena Rasulullah mengatakan khibun wa khasir, khibun wa khasir, khibun wa khasir, celaka dan rugi, celaka dan rugi, celaka dan rugi. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Salah satunya adalah seseorang yang masih punya kedua orang tua atau salah satunya kemudian tidak masuk surga ya. Maka ini ruginya. Maka nikmat sekali kalau ada orang tua mau hidup bareng dengan kita, itu satu nikmat ya. Jangan dianggap satu ini nikmat ya. Meskipun dengan berbagai masalah yang ada, tapi itu adalah nikmat karena itu adalah surga ya. Dan ini kita lihat di surat Maryam, kisahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, ya abati la ta'budu syaitan. Yang pertama, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Meskipun orang tuanya mengatakan araghibun anta ya Ibrahim, la illam tantahil arjumannak. Ini orang tuanya sudah. Kalau kemudian orang tua kita ingatkan, kemudian orang tua mengatakan kamu anak kemarin sore. Nah, kalau orang Jawa bilang kamu ini kan kencing gue ya, orang bilang kasar, sekasar itu. Ini kita lihat Nabi Ibrahim pun juga seperti itu ya. Maka ini ibrah bagi kita sebagai anak ya. Kalau kemudian kita mendapatkan seperti itu, sudah ada pendahulu kita Nabi Ibrahim alaihissalam. La illam tantahi la arjumannak. Araghibun anta an alihati Ibrahim, bencikah kamu dengan sembahan gue Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau enggak berhenti mulutmu ngomong itu, saya rajam kamu ya. Diancam seperti itu. Maka suatu hal yang kita mesti sabar ya. Ini kita lihat. Dan tidak kemudian sumpah serapah macam-macam, enggak. Salamun alaika. Ini kata-katanya indah sekali, santunnya seorang anak. Meskipun ini teladannya. Ini hadiah Quran kepada kita ya. Ini hadiah Quran. Salamun alaika astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Ini ya ibrah. Maka sangat indah sekali ya. Maka cukup bagi kita dengan Al-Quran, Masya Allah ya. Sangat luar biasa. Ini yang keenam, lafaz abati.
Dan lafaz abati ini lebih fasih dan lebih paling santun dari kita mengatakan ya abi atau ya walidi. Ini panggilan yang paling santun dalam bahasa, paling fasih dan paling santun dalam bahasa Arab. Ya abati, ya abatah. Kemudian yang ketujuh, lafaz hayhat. Lafaz hayhat ini isim fi'il. Hayhata hayhata lima tu'adun. Ya. Di hayhata hayhata lima tu'adun. Ya. Di surat Al-Mu'minun ini ya. Kemudian ini di surat Al-Mu'minun ya. Ayat yang ke-36. Kemudian lafaz yang ke-8 adalah marḍat. Lafaz marḍat yang diakhiri dengan ta maftuhah di 3 tempat. Pertama di surat Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-27 dan 265. Surat Al-Baqarah 207 dan 265. Kemudian yang kedua di surat An-Nisa ya, ayat yang ke-114 dan yang ketiga di surat Tahrim ayat yang pertama ya. Tabtaghi mardhata azwajik ya. Ini yang ke-8 yang diakhiri dengan ta. Kemudian yang ke-9 pada lafaz zata. Zat di awal surat Al-Anfal ya. Wa aslihu zata bainikum. Wa aslihu zata bainikum. Ayat yang pertama. Kemudian juga di surat An-Naml ayat yang ke-60. Hadaiqa zata bahjah. Ya. Nah, kemudian tadi sudah pada lafaz lata ya. Yang ke 10-nya ya. Yang ke 10 lafaz lata walata hina manas surat Shad tadi ya, ayat yang ketiga. Walata. Kemudian yang ke-11 lafaz allata. Ya. Allata. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Falakumuz dzakaru wa lahul untha. Tilka idzan qismatun dhiza. Di surat An-Najm ya, ayat yang ke-19. Ini ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah, selesai dari bab al-wasl wal qata'. Demikian pula dengan ta, dengan semua yang ada dalam Al-Qur'an. Nah ini masyaallah dirinci oleh Ibnu Jazari rahimahullah taala semua lafaz-lafaz yang ada, baik yang wasl atau yang qata'. Demikian pula ta yang tertulis dengan maftuhah atau mabsutah ya, dengan tertulis dengan ta maftuhah yang terbuka, bukan tidak dengan marbutah. Kemudian tinggal bab hamzatul wasl dan raum ya, raum dan ismam. Insyaallah nanti kita selesaikan ba'da al-asr. Bismillah taala wallahu taala alam. Ya. Dan nampaknya untuk praktek dan sini kayaknya waktunya tidak memungkinkan. Sekali lagi insyaallah taala in tayassar ya. In tayassar jika ada kemudahan, kalau pas lagi ke Jakarta lagi insyaallah upayakan untuk bisa mampir ke sini, dan insyaallah kita khusus ya, sekaligus juga dengan ayat-ayat yang sudah kita bahas semuanya itu nanti insyaallah akan di edit semuanya, ditulis semuanya, dan juga sebagian sudah saya tulis ya.
Nanti tinggal tinggal baca saja ya. Dan ini sekali tinggal praktek khususnya pada lafaz-lafaz yang di situ banyak gharaib ya. Banyak gharaib dan banyak hal-hal yang mesti kita lebih perhatian. Ini khusus pada lafaz-lafaz itu. Ini mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita kaji akan bisa memberikan manfaat pada kita, dan mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ahlul Quran yang bisa mengambil ibrah dengan petunjuk Al-Qur'an Al-Karim. Wallahu ya mujibas sa'ilin wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.